Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar dan belajar firman, itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayat 12 sampai 14, firman-Nya berkata demikian. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar untuk kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Perumpamaan ini Yesus sampaikan kepada para pemungut cukai tapi juga orang Farisi. Dalam ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Artinya bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada orang yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih rohani, lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Itu namanya kesombongan rohani. Itu berarti bahwa kita tidak hanya terjebak ke dalam kesombongan secara lahiriah, kesombongan secara jasmani, tapi bisa juga kita terjerat ke dalam apa yang namanya kesombongan rohani, menyombongkan diri, menganggap diri lebih rohani daripada orang lain, menganggap diri lebih suci daripada orang lain, menganggap diri lebih benar daripada orang lain. Itu masuk kategori kesombongan secara rohani. Artinya bahwa sebagai umat kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kita tidak boleh menyombongkan kerohanian kita dan kita menganggap rendah orang lain. Tetapi sebaliknya kita belajar supaya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ada apa? Ada apa yang menjadi dasarnya? Apa yang menjadi alasan? Kenapa kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tidak boleh menganggap diri lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain. Apapun kejahatannya dia, apapun keberdosaan orang itu. Tapi sebaliknya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada 2 alasan kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam ayat 14a, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Siapa yang dibenarkan oleh Allah? Yaitu pemungut cukai yang berkata dalam ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang ini yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Artinya bahwa kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebagai orang yang dikehendaki Allah, sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa?
karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang menyombongkan dirinya, yang menganggap dirinya lebih rohani daripada orang lain, Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Jadi kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Menyombongkan diri itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita bertobat dari kesombongan rohani kita. Dan kita selalu belajar untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alasan kedua kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Alasan yang kedua, karena kita akan ditinggikan Tuhan. Kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita menyombongkan diri, firman Allah berkata, barang siapa meninggikan diri justru akan direndahkan. Orang lain mungkin bisa meninggikan kita, tapi Tuhan akan merendahkan diri kita. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita selalu terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Ada saatnya, ada masanya. Tuhan akan meninggikan orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Kita mau ditinggikan Tuhan atau kita akan direndahkan Tuhan? Kalau kita mau ditinggikan Tuhan berarti kita bertobat dari kesombongan-kesombongan rohani kita. Dan kita terus berdoa supaya kita terus ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan dan itu membuat kami akan ditinggikan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tolong kami, tanamkan firman ini, mampukan kami supaya kami senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bukan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, yang dalam keadaan sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.